Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa. Saya dari Fakultas Psikologi kelas paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah di bab 13, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Di sini pertama-tama ada eksistensi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Ada eksistensi ilmu pengetahuan, lalu kelahirannya ilmu pengetahuan menandai lahirnya peradaban modern yang serba terukur. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial secara hakikat, proses, dan nilai guna. Hal tersebut mendasari sebagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya. Potensi yang dimiliki ilmu pengetahuan manusia dapat mengembangkan budaya diri sebagai manusia yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu produk khas manusia dipandang sebagai salah satu unsur dari dasar kebudayaan. Lalu sini ada pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah tersubstansikan menjadi bagian dari harga diri dan mitos bangsa. Ada fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, yaitu 1. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. 2. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan. 3. Masa transisi budaya nasional kebangsaan menuju budaya global atau mondial. Lalu 4. Batas-batas sempit menjadi terbuka, eklektis, namun tetap mentoleransi budaya pluriformitas sebagaimana digerakkan oleh paham postmodernisme. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksinya, yang merupakan untuk mencari alternatif pengembangannya melalui kajian, penelitian, eksperimen. Alternatif pengembangan tersebut dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan ontologis. Lalu di sini ada baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan atau dikembangkan, itu ada pengembangan dari ontologi yang menitikberatkan kepada eksistensi atau keberadaan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu ada pengembangan dari epistemologi yang berkaitan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, dan cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Ketiga, pengembangan dari psikologi yang berkaitan dengan pertimbangan nilai dalam setiap penemuan, penerapan, dan pengembangan ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Ada beberapa prinsip cara berpikir secara ilmiah, yaitu 1. Berpikir secara objektif, yaitu dengan cara memandang masalah apa adanya, lepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya faktor perasaan, keinginan, emosi, atau keyakinan. Yang kedua, berpikir secara rasional, yaitu dengan cara menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan emosi di sistem keyakinan. Yang ketiga, berpikir secara logis. Yaitu dengan cara menggunakan logika, tidak memandang unsur pemikiran yang kontradiktif, selalu rasional. Berpikir secara metodologis, yaitu dengan cara menggunakan metode
keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak, misalnya induktif, deduktif, sintesis, atau hermeneutik. Yang kelima, berpikir secara sistematis, yaitu dengan cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan, langkah, prioritas yang jelas dan sangat terkait, yaitu satu sama lain serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Ilmu pengetahuan jika dilihat dari aspek konstruktural memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui. 2. Objek sasaran ini kemudian dipertanyakan dengan satu cara atau metode, tentu tanpa mengenal titik henti, yaitu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan baru yang mendorong untuk terus-menerus mempertanyakannya. Yang ketiga, ada alasan dan motivasi mengapa Gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. Atau yang keempat, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam satu kesatuan sistem. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu adalah ilmu dapat mengacu kepada beberapa jenis pemahaman. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Keempat, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu 1. Konsekuensi poin pertama bermakna bahwa IPTEK tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Poin tersebut mengandung asumsi bahwa IPTEK berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Konsekuensi poin kedua bermakna bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengendalikan bahwa sejak awal pengembangan IPTEK sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, konsekuensi poin ketiga bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Dan yang keempat, bermakna bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagai protes indigenisasi ilmu pengendalian bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.